Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 beserta anggota yang lainnya. Anggota-anggotanya yang pertama saya sendiri di 4120222039, yang kedua ada Putri Dila Agustin di 4120222062, yang ketiga ada Jody Sunandar 4120222066, dan yang terakhir ada Jessica Fernando di 4120222042. Baiklah, di slide selanjutnya kami akan membahas pembahasannya. Masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Selanjutnya, definisi neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah pencatatan kegiatan-kegiatan perdagangan internasional yang berupa kegiatan ekspor dan impor dalam bentuk suatu periode tertentu. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu defisit dan surplus neraca perdagangan. Defisit neraca perdagangan terjadi ketika nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor. Surplus neraca perdagangan terjadi ketika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Nah, ada tiga faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. Satu, yang pertama, kenaikan pendapatan luar negeri dengan mengasumsikan tidak ada pengaruh dari faktor lainnya akan meningkatkan neraca perdagangan dalam negeri. Yang kedua, apresiasi real di dalam negeri akan mengurangi pengeluaran impor dan oleh karenanya meningkatkan neraca perdagangan. Dan yang ketiga, kenaikan pendapatan dalam negeri akan menaikkan pengeluaran impor oleh karenanya merugikan neraca perdagangan. Dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Putri Dila Agustin. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu saya akan menjelaskan definisi neraca pembayaran. Bisa kita lihat di atas ini, sudah jelas neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan saya, yaitu bisa kita lihat defisit neraca pembayaran. Defisit neraca pembayaran yaitu pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri, seperti debit dan kredit. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu transaksi dikatakan mendebit. Transaksi dikatakan mendebit neraca pembayaran jika transaksi itu mengakibatkan arus uang keluar. Misalnya yang pertama tuh mengimpor barang, kemudian memberikan pinjaman kepada negara asing, membayar jasa-jasa LN atau luar negeri, membayar bunga atau cicilan hutang ke LN luar negeri, kemudian transaksi pemasukan emas dari LN luar negeri. Kemudian transaksi dikatakan mengkredit neraca pembayaran jika transaksi itu mengakibatkan arus uang masuk, misalnya mengekspor barang ke LN, mengekspor barang ke luar negeri, kemudian menerima bunga dan cicilan hutang dari LN. Surplus neraca pembayar. Neraca pembayar surplus adalah apabila jumlah pemerintahan lebih dari jumlah pembayaran utang, debit kredit. Secara ekonomi, neraca pembayaran yang surplusnya akan berpengaruh terhadap tingkat harga dalam negeri, yaitu mempunyai pengaruh inflator pendorong menjurus ke arah kenaikan harga, inflasi. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan permintaan efektif. Sekian, saya Jessica Fernando dari kelompok 5. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Sunandar. Saya akan menjelaskan beberapa masalah dalam neraca pembayaran. Yang pertama, neraca jasa selalu defisit karena pembayaran bunga dan utang luar negeri Indonesia yang masih besar. Penggunaan jasa luar negeri seperti penggunaan kapal laut asing yang masih tinggi.
Yang kedua, komposisi arus modal masuk dalam neraca modal yang lebih didominasi oleh investasi portofolio, membuat posisi cadangan devisa rawan. Yang ketiga, pada neraca perdagangan meskipun selalu surplus, tetapi ekspor yang menjadi tumpuan Indonesia. Masih pada komoditas primer atau komoditas pertanian dan pertambangan yang suplainya inelastik dan harganya fluktuatif. Negara tujuan ekspor juga masih pada Jepang dan Amerika Serikat kurang variatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran seimbang adalah membiayai yang menunjukkan transaksi debit yang sama dengan transaksi kredit. Terima kasih.